Lah makin kesini kita disuruh diam itu. Nggak bisa kita juga diam, orang ini agendanya agenda dukun kok. Gak ada cita-cita kalau masalah dia dapat rezeki sekarang mau membenahi diri atau membersihkan nama, ya mohon maaf, kamu salah, karena ini orang lagi ini peran dukun. Ini masalah dukun gitu. Kamu ngapain nyelip ke sini? Lantas kamu mau cuci tangan, kamu bilang bukan dukun. Kamu dukun. Kalau kamu bukan dukun, saya usir dari awal. Seorang keras. Saya usir walaupun dia tuh muridnya Ridwan, Haji Ridwan. Saya usir. Karena temanya dukun gitu. Dan saya mau jadi pengacaranya para dukun ini karena Haji Ridwan menggaranti bahwa dia juga dukun gitu. Jadi jangan sembarangan ngomong saya masuk ini berdasarkan ini, timbulnya saya dianggapnya bodoh juga nantinya gitu. Gitu. Jindan itu bukan dukun. Kalau masalah Habib, gue nggak tahu benar atau bukan, dan gue juga kagak ngerti karena gue bukan di agama yang sama. Tapi di mata gue adalah seorang entertainer karena dia patut diberikan kesempatan. Semua manusia tuh layak kalian berikan kesempatan dan layak kalian maafkan. Kalau yang dia bilang dia dukun apa segala macam kemarin, kasih tau sama kalian, menurut gua dia adalah salah satu anak bangsa yang salah pergaulan. Dan menurut gua dia juga salah satu orang yang kena brainwash menurut gua. Karena halo sahabat fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini pengacara dukun ngamuk-ngamuk guys, karena kita tahu Jindan didekati oleh Dennis dan diorbitkan oleh Dennis, dan bahkan diberikan lagu diproduksi oleh Dennis. Jindan duet sama Dennis, dan itu sudah diunggah di akun Instagramnya, dan inilah salah satu adegan video klip dari Jindan dan Dennis. Untuk menjawab tuduhan dari pengacara dukun itu, Dennis mengatakan bahwa Jindan ini sebenarnya orang baik. Dia tidak tahu apakah Habib atau bukan karena dia bukan dari agama Islam. Dennis cuma mengatakan bahwasannya Jindan ini adalah orang yang sedang kena brainwash atau cuci otak karena salah pergaulan. Karena itulah Dennis siap membantu dan mengorbitkan Jindan untuk menjadi seorang entertainer. Karena menurut Dennis, Jindan ini adalah tulang punggung keluarga. Orang tuanya sudah tidak ada dan sekarang dia membiayai adik-adiknya. Jindan masih muda dan punya semangat untuk berkarya serta punya bakat entertainer. Selain lucu, Jindan juga bisa menghibur. Mungkin mukanya tengil kata Dennis, tetapi Jindan punya bakat untuk menjadi entertainer. Karena itulah Dennis pun pasang badan saat Jindan diserang oleh pengacaranya. Dennis bahkan mengatakan Jindan harus dilepas dari pergaulannya. Dennis mau membantu asalkan Jindan tidak lagi menjadi seorang dukun dan tidak disangkut pautkan lagi dengan perdukunan. Nah, bagaimanakah Dennis kemudian menampol si pengacara Firdaus Uyobo untuk membela Jindan? kalau misalkan lo ngobrol langsung di belakang apa yang dia kamera, katakan dia orangnya di baik. Instagramnya. Cuman ya namanya juga emang mukanya tengil sih. Cuman hati dia baik, dia kerja seperti kalian pada wajarnya lah. Dan dia adalah tulang punggung keluarga dan dia bekerja untuk menyekolahkan adik-adiknya. Kalau misalkan dia tengil, mukanya pengen ditampol, memang gua pun mengakui itu. Cuman sekali lagi dia masih umur 22 dan sudah bekerja untuk keluarganya. Jadi dimaafkan lah dan berikanlah kesempatan gitu biar dia bisa sukses menghidupi keluarganya. Dan ini lucu, dia cuma salah pergaulan menurut gua. Menurut gue Jindan kayaknya agak kena brainwash deh kayaknya. Menurut gue dia salah pergaulan, kena doktrin dia. Tapi aslinya normal. Gue nggak tahu dia kemarin kena doktrin sama siapa dia. Karena beda banget kalau dilihat kalau misalkan dia sendiri sama teman-teman TTD-nya itu, teman-teman dukun, beda banget. Kayaknya ke doktrin deh. Ya dia emang pelawak. Gue suka seberak, cuman gak suka ditinggalin. Sukses ya Bu Guru, amin. Beneran dia seperti salah pergaulan.
Jindan lagi dicari sama sniper. Nah, Jindan akan kulindungi mulai sekarang. Karena dia cocok jadi perawak. Dia kemarin cuma salah pergaulan, beneran. Dia udah bukan dukun. Dia sudah janji tidak akan dukun. Oke guys, off dulu ya. Bye. Monggo nggak suka nggak apa-apa ya kan, semua buat hiburan ya kan, buat Benar, buat hiburan. Itu kan gunanya entertainment. suka monggo nggak suka nggak apa-apa ya kan, semua buat hiburan ya kan, buat Benar, buat hiburan. Itu kan gunanya entertainment. Menghibur netizen. tipu ya kan, settingan semuanya Gue sih enggak. Gue sih enggak. Jindan itu bukan dukun. Kalau masalah Habib, gue nggak tahu benar atau bukan, dan gue juga kagak ngerti karena gue bukan di agama yang sama. Tapi di mata gue adalah seorang entertainer karena dia patut diberikan kesempatan. Semua manusia tuh layak kalian berikan kesempatan dan layak kalian maafkan. Kalau yang dia bilang dia dukun apa segala macam kemarin, kasih tau sama kalian, menurut gua dia adalah salah satu anak bangsa yang salah pergaulan, dan menurut gua dia juga salah satu orang yang kena brainwash menurut gua. Karena kalau misalkan lu ngobrol langsung di belakang kamera, dia orangnya baik, cuman ya namanya juga emang mukanya tengil sih, cuman hati dia baik, dia kerja seperti kalian pada wajarnya lah. Dan dia adalah tulang punggung keluarga, dan dia bekerja untuk menyekolahkan adik-adiknya. Kalau misalkan dia tengil, mukanya pengen ditampol, memang gua pun mengakui itu. Cuman sekali lagi dia masih umur 22 dan sudah bekerja untuk keluarganya. Jadi dimaafkan lah dan berikanlah kesempatan gitu, biar dia bisa sukses menghidupi keluarganya. Dan dia kan juga orang tuanya udah gak ada, jadi gue support dia. Kalau dia tidak ikut campur dalam tidak ikut-ikutan dalam perdukunan, selama dia meninggalkan perdukunan dan menjauhi kemusyrikan, gue dukung dia di entertain. Kita harus maafkan orang dan kita kasih dia kesempatan. Paham nggak maksudnya? Gue yakin kalian juga orang baik di luar sana yang ngata-ngatain si Jindan. Jadi kalau gue dulu orang hujat, gue nggak masalah, karena gue mah orangnya nggak mungkin ke-brainwash orang. Masalahnya yang gue kasih tau ke orang, menurut gue dia itu adalah salah satu korban penyakit otak, karena dia masih polos dan dia emosian. Kalau misalkan kalian terus-terusan menghujat dia, gue khawatir dia malah akan menjadi memilih kecuci lagi otaknya. Harus mensupport dia dong untuk kembali ke jalan yang benar dan menjauhi kemusyrikan, bukan malah menutup kesempatan dia. Gue yakin kok kalian netizen pasti paham tuh. Semua orang layak kok kesempatan kedua ya. Kalau misalkan mukanya yang tengil itu ya nggak bisa diubah, tapi hatinya baik dan dia tanggung jawab sama adik-adiknya. Jadi kita harus support dia. Kita harus support dia biar dia tidak kena pencucian otak.